Oke, kita lanjut mulai dari pelajaran pertama saja, yang mudah, yaitu tipe data dan variabel. Ya, oke. Sama dengan bahasa lain, C itu ada variabel dan tipe data. Kita bikin sebuah source dulu ya, variabel ini aja deh, latihan exercise xj var.j. Oke. Kita tambahkan di sini dulu, add executable var var.c. Oke, sama kan ya. Oke, kalau kita lihat di sini kita bisa include standar IO data, dan kita siapkan main dulu. Wait. Lalu kita return. Nah, ini kira-kira boilerplate-nya lah. Ada entry point, ada standar IO buat ngeprint, dan segala macam. Oke, C itu adalah bahasa yang statically type. Jadi beda dengan PHP gitu misalnya, yang bisa misalkan atasnya diassign sebagai string, kemudian di bawahnya dijadiin integer, itu nggak bisa di C. Jadi kita harus, dan itu harus dideklarasikan secara eksplisit. Nah, tipe-tipe data di C ada beberapa. Ada char, ada short, ada int, ada long, ada float. Nah, ini nanti akan saya tampilkan di sini nih. Nah, ini kira-kira tipe-tipe data di C. Ada yang 1 byte, ada yang 4 byte, tergantung dari compilernya dan platformnya. Oke, kita tutup dulu. Nah, deklarasi variabel di C. Kalau misalkan teman-teman pernah pakai bahasa lain, mungkin pernah berpikir, oh gimana cara deklarasinya? Deklarasi misalkan kita mau bikin sebuah variabel dengan bilangan bulat. Deklarasinya kita bisa menggunakan tipenya dulu kita tulis, kemudian belakangnya baru nama variabelnya. Anggap variabelnya namanya h, gitu ya. H. Nah, seperti ini. Ini cara mendeklarasikan sebuah tipe. Nilai dari h ini masih kita nggak tahu. Bisa random value yang kita nggak tahu. Kita coba ya. Printf h isinya sama dengan berapa, gitu ya. Lalu kita h seperti ini. Oke. Nah, ini yang kemarin saya bilang kenapa ada have-nya, karena ini print format, dan ini artinya %d ini nanti akan diganti dengan nilai dari h. Oke, kita simpan dulu aja. Saya akan split, bisa nggak ya? Oke, nice. Kita bisa split. Ya, dengan begini kita bisa langsung kita build, ya, clear, make. Oke, kalau kita lihat xvar, nilainya akan berganti-ganti terus, ya. Lihat ya, h-nya berganti terus. Karena apa? Karena variabel ini belum ada nilainya. Nah, saya coba resize pen-nya biar enak. Resize pen right 10. Ya, biar lebih kecil, lebih enak. Oke. Jadi h ini ketika deklarasikan nilainya nggak jelas. Kalau kita mau memasukkan nilainya, kita menggunakan sebuah operator namanya operator assignment, ya. Caranya dengan menggunakan h sama dengan sebuah nilai, anggaplah 47, gitu ya. Oke, ketika kita jalankan, kalau kita mengubah source-nya, kita harus build lagi, jadi harus di make lagi. Setelah di make, kita coba cek. Nah, mau berkali-kali juga nggak akan tidak akan berubah, gitu ya. Itu namanya variabel. Nah, variabel ini akan berubah kalau kita assign dengan nilai yang lain, ya. Jadi misalkan h47, di bawahnya kita copy bagian sini. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Di sini anggaplah jadian 57. Kita h becomes, gitu ya, biar beda sedikit. Kalau kita coba make lagi, kita jalankan.
Oke, jadi dari 47 jadi 57. Jadi kenapa namanya variabel? Karena bisa diubah, gitu ya. Karena bisa diubah. Nah, ketika selain menggunakan seperti ini, ketika deklarasikan, kita juga bisa langsung menginisialisasi nilainya. Jadi, deklarasi ini, statement ini kita bisa jadiin seperti ini. Langsung int age tambah dengan 47. Jadi ketika di awal langsung nilai age-nya itu 47. Nah, tidak berubah, tapi di sini arti kita memasukkan inisialisasi. Inisialisasi ini penting sebab kadang-kadang kita kita mau start dari zero dan kemudian kita mau print gitu ya. Nah, ini tentang variabel di dalam C. Nah, ada beberapa variabel lain. Ya. Ini mungkin saya akan bikin sebuah sebuah file baru lagi. Touch lagi ya. Di sini kita bikin variabel xvar size, gitu ya. Kita lihat berapa size dari sebuah variabel. Oke, salah. Kita bikinnya di sini. Sorry, salah sedikit. Kita bikin filenya di sini. Ya, sources xvar size.c. Oke, kita buka sama standar io.h. Lalu kita bikin ini ya boilerplate lah ini. Untuk untuk sebuah entry point sih. Oke, jadi saya akan mencetak nilai dari tipe-tipe data yang umum dipakai di dalam C. Nah, untuk itu saya akan mendefinisikan sebuah makro. Makro ini ignore aja ini maksudnya apa. Ini sintaksnya seperti apa, kita belum sampai situ, kita ngomongin variabel dulu. Saya hanya mau menunjukkan berapa size dari masing-masing variabel yang biasa dipakai di dalam C. Anggap ada di sheet yang tadi kan ada apa? Ada char, ada short, ada int, ada long, ada long, ada float, ada double. Oke. Jadi, kalau kita tulis size-nya, kira-kira saya copy paste saja biar lebih cepat. Oke. Nah, ini tipe-tipe data yang ada dalam C. Tadi kan kita udah pakai age itu integer, char, short, int, long, dan long ini tipe data bilangan bulat, sementara float dan double itu untuk menampilkan pecahan. Nah, ini kenapa ada dua jenis ya? Ada dua jenis. Ada beberapa jenis bilangan bulat ya. Ini berhubungan dengan ukurannya. Jadi kalau kita simpan file ini, kemudian kita masukkan ke CMake-list, kita add executable lagi, add executable xvar size.c ya. Kita coba make lagi di sini. Make. Oke, ada xvar.size clear, kita coba lihat ya. Xvar size. Nah, kelihatan ya. Char itu 1 byte, short itu 2 byte, int 4 byte, long itu 8 byte, long juga 8 byte. Jadi long di platform ini, di platform x8664 ini ukurannya 8 byte. Float dan double masing-masing, float itu 4 byte dan double itu 8 byte. Dalam komputasi 1 byte itu 8 bit. Artinya char ini 8 bit, ini 16 bit, 32 bit, dan ini 64 bit. Yang 8 bit itu 64, yang 4 itu 32, dan 1 itu 8, yang 2 itu 16 bit. Jadi kalau teman-teman suka dengar, 8 bit, 16 bit, ya kurang lebih ini panjang dari sebuah variabel atau sebuah tipe data. Oke, itu tentang panjangnya. Kemudian ada hal lain yang penting, ya, di C, yaitu bulan. Nah, bulan di sini agak unik. Kita bikin lagi ya. Ini saya copy paste aja biar cepet. Copy xvar bul ya sih. Ini file yang tadi kita buang dulu biar cepet ya.
Oke, kemudian kita tambahkan add executable xvar bool c. Oke, disimpan. Di sini kelihatan udah ada xvar bool c. Lalu kita coba ngebuat sebuah variabel, ya, di mana kita akan melihat apakah itu true atau false. Sebelumnya kita coba definisikan sebuah fungsi di atas. Kita belum sampai ke fungsi, cuman kita perlu menggunakan fungsi ini untuk membuktikan sebuah variabel itu true atau false. Ignore aja kalau belum ngerti tentang fungsi. Jadi ini akan ngeprint sebuah value itu true atau false. Oke, kita buat beberapa value ini ya, 0, 1, atau minus 1, dan yang terakhir foo itu anggaplah sama dengan minus 1024. Sebenarnya udah ada source yang sudah saya copy paste, saya tinggal copy paste saja. Kita panggil check bool di keempat variabel tadi. Oke, kita simpan. Lalu kita coba make lagi. Ya, udah ada xvar bool. Nah, terlihat di sini kalau 0 itu false, 1 itu true, minus 1 itu true, 1024 itu true. Jadi di C itu tidak ada secara eksplisit tipe bool. Intinya kalau 0 itu false, kalau di luar 0 maupun negatif itu true. Oke. Ada satu lagi yang saya mau tunjukin, yaitu tentang tipe data yang unsigned. Ya. Unsigned itu tipe data yang saya tunjukkan dulu, kurang lebih kayak gini. Ini saya nggak akan tulis kodenya, silahkan dicoba sendiri. Tipe unsigned itu sama dengan tipe tadi, sama 8 bit, 4 bit, 4 bit, 2 bit, 32 bit, 64 bit, hanya saja range-nya digeser. Misalnya kayak unsigned short, itu kan dari minus 320.000 sampai plus 320.000, karena itu unsigned jadi 0 sampai 65.000, dan seterusnya. Seperti itu. Ada juga tipe lain namanya tipe fixed size, tapi kita tidak akan bahas di sini. Kita akan bahas di lesson selanjutnya yang membahas tentang tipe-tipe data lanjut. Oke, paling itu aja untuk variabel. Terima kasih. Kalau suka dengan kontennya silahkan like, subscribe. Mau bisa programming, nggak usah racing. Yang penting buka IDE, coding aja dulu. Bye-bye.